Alit Kabuyutan merupakan situs bersejarah yang berada di Jalan Batu Karut, Lebakwangi, RT 1 RW 7 Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Bumi Alit Kabuyutan merupakan peninggalan sejarah yang masih terjaga kelestariannya. Monumen peninggalan sejarah yang ada di Bumi Alit Kabuyutan mengandung banyak filosofi dan amanat kehidupan yang sangat bermakna. Filosofi serta makna tersebut menjadi sebuah implementasi dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pada tanggal 21 Januari 2024, saya Risma Rismaya, Saya Najwa Sipanugraha. kami sedang berada di lokasi situs Bumi Alit Kabuyutan. Yang pertama, di situs budaya Bumi Alit Kabuyutan terdapat rumah kecil atau yang disebut dengan Bumi Alit. Bumi Alit adalah salah satu warisan dari leluhur Batu Karut Lebakwangi yang merupakan sebuah simbol yang perlu dicerna oleh kita semua. Bumi Alit Kabuyutan memiliki filosofi sebagai diri kita, yaitu manusia yang tinggal di bumi yang luas ini. Kita adalah sebagian kecil dari bumi yang besar ini. Bumi Alit Kabuyutan berwarna putih yang melambangkan kesucian dan bersih. Tidak ada jendela, melainkan hanya ada satu pintu yang terbuat dari bambu yang berjumlah 20 bambu dengan filosofi sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20. Di antaranya adalah sifat wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Atau dalam istilah Sundanya sifat dua pilih antara memilih yang baik atau yang tidak baik. Filosofi tersebut memberikan makna untuk meyakini sifat 20 Allah serta mengendalikan diri agar senantiasa memilih jalan yang benar dalam berperilaku. Bumi Alit Kabuyutan berukuran 5 x 6 meter. 5 x 6 meter bukan hanya ukuran biasa, melainkan memiliki filosofi tersendiri. Ukuran 5 meter mempunyai filosofi yaitu rukun Islam dan 6 meter yaitu rukun iman. Rukun Islam serta rukun iman harus ditekuni oleh kita sebagai umat Islam menjadi sebuah fondasi dalam kehidupan. Bangunan Bumi Alit terdiri dari 17 tiang. 17 tiang di Bumi Alit melambangkan 17 rakaat sholat. Agar kehidupan serta diri kita kokoh, kita harus senantiasa melaksanakan sholat yang berjumlah 17 rakaat setiap harinya. Serta harus didasari dengan rasa sadar dan mengingat bahwa semua yang ada pada diri kita merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Bumi Alit Kabuyutan tersimpan benda-benda pusaka peninggalan leluhur Sunda, yaitu Mbah Manggung di Kusuma yang merupakan leluhur dan penyebar agama Islam. Bumi Alit ini tidak dapat dimasuki kecuali ketika ada acara ngarumat, yaitu membersihkan pusaka-pusaka yang tersimpan di dalam Bumi Alit Kabuyutan. Acara ngarumat dilaksanakan pada tanggal 12 Robiul Awal. Seperti yang sudah dikemukakan, Bumi Alit Kabuyutan difilosofikan sebagai diri kita sebagai manusia yang memiliki ruh di dalam tubuh yang harus dijaga dan dibersihkan. Yang paling penting dijaga dan dibersihkan adalah hati kita. Filosofi dari Bumi Alit ini merupakan sebuah implementasi dari pengamalan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk, kita harus senantiasa beribadah, menekuni rukun Islam dan rukun iman, serta menjaga dan membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Di kawasan Bumi Alit terlihat banyak pagar-pagar di sekitarnya. Pagar ini ternyata memiliki filosofi juga. Pagar berarti benteng atau penghalang. Pagar ini memiliki sebuah makna dan
pesan, yaitu ketika kita melakukan sesuatu harus ada pembatas dari sifat, perilaku, dan ucapan agar kita senantiasa selamat dari segala mara bahaya yang bisa jadi disebabkan oleh diri kita sendiri. Makna dari pagar ini berarti memberikan sebuah pesan agar sebagai manusia kita harus senantiasa mawas diri. Mawas diri di sini membuat kita tidak melakukan perilaku yang semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku ini sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di kawasan Bumi Alit, tidak hanya ada Bumi Alit saja yang menjadi monumen sejarah, tetapi juga terdapat batu prasasti Waruga Pusaka yang tentunya memiliki filosofi tersendiri. Makna dari batu prasasti ini memiliki kaitan dengan filosofi Bumi Alit. Ada 17 batu kecil yang berada di persisi di bawah batu utama. Jumlah batu tersebut tidak terlepas dari ajaran Islam, yaitu simbol sholat 5 waktu sehari semalam yang terdiri dari 17 rakaat. Ini merupakan landasan hidup umat muslim. Selain itu, ada juga batu yang jumlahnya 5 yang mewakili rukun Islam dan ada batu yang tersusun berjumlah 9 yang artinya wali songo atau 9 wali yang menjadi penyebar Islam. Prasasti Waruga Pusaka juga difilosofikan sebagai diri kita. Dalam diri kita terdapat pusaka. Pusaka di dalam diri manusia adalah organ tubuh yang senantiasa harus dipelihara, bukan hanya kesehatan organnya, tetapi juga dengan keadaan batinnya. Dijaga dengan melaksanakan sholat 17 rakaat, menekuni rukun Islam, dan mengingat para wali songo sebagai penyebar Islam. Filosofi dari prasasti Waruga Pusaka mencerminkan perilaku peneladanan terhadap butir Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain Bumi Alit, di sana juga terdapat suatu bangunan pendopo yang bernama Balai Panglawungan. Balai Panglawungan merupakan tempat bermusyawarah atau mengobrol dengan santai ketika ada pengunjung yang mengunjungi situs Bumi Alit ini. Istilah mengobrol di sana disebut dengan siwi-siwi. Balai Panglawungan juga digunakan untuk bermusyawarah ketika akan melangsungkan acara Harumat Pustaka. Musyawarah merupakan sebuah kebiasaan atau adat yang berada di Desa Batu Karut sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di samping itu, selain Bumi Alit, terdapat sebuah kawasan yang bernama Dapuran. Dapuran ini sendiri terletak di sebuah lahan tanah yang dikelilingi oleh tumbuhan-tumbuhan. Tempat ini sakral dan tidak sembarang orang bisa menginjaknya. Dapuran ini sendiri memiliki makna seperti dapur pada umumnya, yaitu tempat mengolah makanan. Dapuran ini sendiri memiliki makna seperti dapur pada umumnya, yaitu tempat mengolah makanan. Namun, filosofi pada diri sendiri yaitu mengolah rasa dan hati, dimana jika tidak sesuai dengan kemauan isi hati kita, itu tidak akan benar ke depannya. Olah rasa ini merupakan cerminan nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di kawasan Bumi Alit ini juga terdapat sebuah tanaman-tanaman dan pohon yang usianya sudah cukup tua. Tidak dapat dipastikan usia tanaman dan pohon di sekitarnya itu. Tanaman dan pohon di sekitarnya itu dilestarikan dan dijaga oleh pengelola. Selain itu juga di kawasan Dapuran terdapat sebuah pohon kiara besar yang di dalamnya terdapat sebuah batu dan dikarut oleh akar-akar pohon tersebut.
Batu tersebut melambangkan sebuah kampung ini, yaitu Kampung Batu Karut. Filosofinya adalah batu itu seperti hati manusia yang keras dan harus dikarut atau dikendalikan. Ini termasuk ke nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di pinggir gerbang Bumi Alit Kabuyutan terdapat sebuah sungai yang konon katanya bisa dibilang sakral. Biasanya disebut dengan Panglokatan. Panglokatan ini sendiri adalah tempat untuk mensucikan diri, baik dari luar maupun dari dalam. Membersihkan diri berkaitan dengan spiritual kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita membersihkan diri, itu membuat diri kita menjadi suci. Ini juga berkaitan dengan sila nomor 1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dari filosofi monumen sejarah yang bermakna di kawasan situs budaya Bumi Alit Kabuyutan, di Desa Batu Karut, Lebakwangi juga memiliki sebuah adat kebiasaan yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Karena dengan adat kebiasaan ini, rakyat di kawasan Batu Karut terhindar dari permasalahan perkelahian ataupun konflik masyarakat. Di Desa Batu Karut Lebakwangi menanamkan adat budaya Sunda asimilasi sesuai kepercayaannya masing-masing. Pada tanggal 12 Robiul Awal waktu Mulud, di Bumi Alit Kabuyutan diadakan sebuah acara ngarumat atau acara membersihkan atau mensucikan pusaka-pusaka yang ada di dalam Bumi Alit Kabuyutan. Sebelum dilakukan acara ngarumat ini, para sesepuh, pupuhu, serta masyarakat melakukan musyawarah agar tercapainya mufakat dalam keputusan pelaksanaan acara. Acara ngarumat dilakukan dengan gotong royong. Dengan gotong royong, acara besar yang memuat banyak pekerjaan dapat diselenggarakan dengan lancar. Karena saling membantu sama lain, pekerjaan pun terasa ringan. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah sikap perilaku yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai Pancasila. Hal tersebut adalah pengamalan nilai Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat di Batu Karut juga menanamkan sikap basa rasa yang mengutamakan perasaan atau hati setiap manusia, yaitu tidak melakukan hal-hal yang sudah jelas tidak baik bagi sesama. Seperti contohnya, ketika kita berbicara dengan nada tinggi kepada orang lain dan orang tersebut sakit hati terhadap perkataan kita, maka dari itu setelah mengetahui hal tersebut tidak baik, maka jangan dilakukan lagi. Sikap basa rasa ini mewujudkan sikap kemanusiaan sesuai dengan nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kebudayaan di situs Bumi Alit Kabuyutan tanpa disadari menanamkan nilai-nilai Pancasila yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tertanam di Bumi Alit Kabuyutan diharapkan dapat diimplementasikan oleh kita semua selaku warga negara Indonesia agar terciptanya kehidupan yang damai, sejahtera, dan nyaman. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton serta dapat membangun kesadaran diri terhadap nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para sesepuh, pupuhu, juru kunci, dan lembaga Sasaka Waruga Pusaka yang telah berkenan memberikan izin kepada kami untuk melakukan observasi dan mencari informasi-informasi untuk menyusun video ini.